Ini kayak kok kayak kecebur kotoran ya. Episode diawali dengan tim NDF yang sedang menjalankan operasi untuk menembakkan kaiju Pagos menggunakan senjata baru yang dikembangkan NDF sendiri. Saat Pagos mulai berhasil tumbang, tiba-tiba sebuah parasit kuning tumbuh dari tubuh Pagos. Hal itu membuat kaiju Pagos hidup kembali. Tim KACT cabang Uta yang mendengarnya hanya bisa berdiskusi dan berteori kalau kejadian ini semacam ada yang mengendaliinnya. Sokak Sayuki menelpon Taira perihal kejadian tadi. Dari sini mereka bisa tahu kalau senjata NDF itu dibuat dari bahan material taring ibun abadi yang berada di Hokkaido, di mana di dalam taringnya terdapat semacam jamur yang bisa berhibernasi layaknya amuba. Surato yang mendengarnya tahu dan menyebutnya dengan nama Edomapila. Sejauh ini mereka bingung untuk memikirkan cara mengalahkan Edomapila karena amuba ini tahan panas dan bisa berkembang kalau terkena listrik. Terlihat juga kalau Edomapila menuju ke fasilitas penelitian Hachikawa yang terdapat bangkai Grime di sana yang disimpan dengan tujuan bahan penelitian. Untuk itu mereka menjalankan misi keduanya untuk mencari solusinya. Kosei dan Ayumu pergi ke tempat penelitian, sedangkan Surato dan Sayuki pergi ke tempat ibun abadi yang berada di Hokkaido. Karena Edomapila tetap bergerak, Kosei pun menghalanginya dengan mengsummon Rikines. Sayuki yang sedang menelitinya mendapat kabar kalau Rikines kesulitan menghadapi Edomapila. Saat hendak mau berubah, ternyata ada Surato lain yang muncul di hadapannya. Itu pun sebentar doang sih ya, karena Kosei lagi membutuhkan bantuannya. Jadinya Surato pun berubah menjadi Ultraman Omega untuk mengalahkan Edomapila. Saat Omega melancarkan kosennya, ternyata kosennya itu diserap dan menembak balik ke Omega. Namun beruntung diselamatkan Rikines, mana Omega kena siram cairan Edomapila dan itu jijik banget. Sayuki pun memberitahu Kosei kalau kelemahan si Edomapila itu adalah angin. Mendengar itu Kosei mengesampingkan Valgenes dan menghembuskan angin ke arah Edomapila. Terlihat cairannya mengering dan Omega pun berubah menjadi Valgenes Armor lalu membawanya keluar angkasa untuk menggunakan jurus anginnya. So yap, Edomapila dibiarin mengambang ke sana sampai membeku. Di sini Taira merasa bersalah dikit, yang awalnya mau selamatkan manusia malah mereka sendiri yang kelihatannya nyiptain kaiju. Tapi hal itu Sayuki masih bisa menghargai usaha NDF untuk mengalahkan kaiju tanpa bantuan Ultraman. Momen lucu terjadi di sini kalau Kosei ternyata udah ditahu sama Kak Sayuki kalau Kosei itu penjinak kaiju. Ya dia tahu dari drone yang dia kirim pas lawan Sofara sih. Tapi bagi Sayuki hal itu cukup jadi kekuatan terakhir karena baginya bumi harus dilindungi oleh makhluk bumi sendiri. So yap, Sayuki mengajak mereka makan bersama meskipun Surato di sini masih ingat kejadian Surato yang lainnya muncul di hadapannya sendiri. Rating 8/10 untuk episode 17 ini. Well, secara cerita terbilang seru bagiku dan ini juga masih menceritakan misi-misi tim KACT yang akan datang termasuk di episode 17 ini. Untuk battlenya lagi-lagi bukan yang terlalu gimana ya, agak terasa singkat gak sih? Tapi dari segi pengambilan gambarnya ini sangat mendukung banget dengan cerita yang dibawakan di episode ini, terutama yang pengambilan gambar dari atas untuk frame Edomapila yang ditembak NDF. Itu keren banget, yang feelnya seperti Shin Ultraman. Gak cuma ceritanya aja, tentunya episode ini membawakan misteri yang membuat penasaran juga dengan episode kedepannya, yaitu Surato yang lain dan juga Edomapila yang membeku. Tapi dari fans Jepang sana ada yang berteori kalau Surato yang lain ini merupakan Omega Fruit.